dan berimplikasi pada anggaran. Ya, silakan catat baik-baik 4 hal ini. Oke, mari kita diskusi tentang hal ini. Kita akan coba fokus pada persoalan pandemi COVID-19. Kenapa pemerintah perlu mengatur tentang PPKM termasuk level PPKM itu? Tuliskan di chat box. Karena kita komunikasinya dengan media online, alasannya singkat saja ya, kalau nulis pointer saja. Kenapa pemerintah mengatur PPKM? Oke, pengendalian virus, menekan jumlah kasus, memutus penyebaran virus, mengatur keramaian, menahan laju penyebaran COVID, agar lebih patuh terhadap prokes, mengatur mobilitas masyarakat. Oke, menurut kalian, tuliskan 3 prioritas utama, meskipun tidak selalu hanya itu gitu ya. 3 prioritas utama fokus penanganan COVID-19 dari pemerintah. Urutkan dari prioritas tertinggi. 3 ya, jadi kalian harus nulis 3. Prioritas utama, belum ada yang menuliskan. Baru 2, mintanya 3 ya. Belajar sesuai dengan perintah. Oke, pengendalian virus, pemulihan kesehatan, ekonomi. Baru 1, Mbak Melinia, pemulihan ekonomi. Tiga prioritas penanganan. Tidak ada yang menjawab? Siapa yang paling terdampak dengan adanya COVID? Kesehatan, ekonomi, pendidikan. Oke, good. Jadi 3 hal itu yang kemudian mendesak untuk mendapatkan prioritas penanganan ya. Jadi misalnya saja, saat ini pemerintah harus memastikan bahwa COVID itu sudah tertangani dengan baik, maka pemerintah melakukan refocusing anggaran. Anggaran-anggaran dari kementerian dari waktu ke waktu itu harus dilakukan refocusing, khususnya yang pertama adalah untuk mensupport persoalan-persoalan kesehatan. Tetapi kemudian harus dipastikan bahwa masalah ekonomi juga tetap berjalan dan pendidikan juga harus tetap berjalan. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu semakin memperkuat pemahaman Anda terkait dengan kebijakan publik. Nah, isu-isu penting yang perlu kita pahami terkait dengan kebijakan itu adalah 1,
siapa stakeholders yang terlibat. Ya, bagaimana proses perumusan kebijakannya, bagaimana implementasi dilakukan, apa hasil kebijakannya, dan kemudian apakah hasil kebijakan itu mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, oke. Sekarang mari kita mencoba untuk membedakan gitu ya. Bukan membedakan sih sebetulnya, lebih kepada bagaimana nanti kita mengarrange pertemuan-pertemuan di kelas kita untuk fokus pada studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan publik. Ya. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang implementasi dan evaluasi kebijakan publik sebagai proses kebijakan, dan yang satunya lagi adalah implementasi dan evaluasi kebijakan publik sebagai studi penelitian. Ketika kita bicara tentang proses kebijakan, maka pertanyaannya adalah apa dan bagaimana proses kebijakan itu dilakukan. Dan kemudian kita juga melihat faktor apa yang berpengaruh terhadap proses kebijakan itu. Sedangkan ketika kita membahas kebijakan publik itu sebagai sebuah studi penelitian, maka pertanyaan pentingnya yang harus menjadi fokus kajian itu adalah bagaimana kita melakukan penelitian, baik penelitian implementasi dan evaluasi kebijakan publik, kemudian aspek-aspek apa yang akan dikaji, dan apa perbedaan keduanya. Itu yang akan terus-menerus kita improve pengetahuan Anda terkait dengan kebijakan publik. Dan semua ini dilakukan karena 3 alasan utama. Yang pertama adalah alasan profesional, yang kedua adalah alasan ilmiah, dan yang ketiga adalah alasan politis. Nah, mari kita melihat implementasi dan evaluasi kebijakan publik as a whole, sebagai satu kesatuan ketika bicara tentang kebijakan publik. Ya. Step pertama itu yang kita sebut dengan agenda setting. Step yang kedua itu yang disebut dengan policy formulation atau formulasi kebijakan. Step ketiga itu yang disebut dengan policy implementation. Step keempat itu yang disebut sebagai policy evaluation. Step kelima itu yang kita sebut dengan policy change. Dan step yang keenam itu adalah policy termination. Dan proses ini itu sifatnya adalah siklus. Ya. Kenapa? Logiknya sebuah isu baru bisa masuk ke dalam agenda setting ketika isu itu diperbincangkan secara luas dan menimbulkan adanya pro dan kontra antar banyak pihak. Ketika pro dan kontra dari banyak pihak itu terus-menerus muncul ke permukaan, maka itu yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan
policy formulation. Jadi proses pemformulasian suatu kebijakan. Ketika kita bicara tentang stage 1 agenda setting dan stage 2 policy formulation, maka yang paling banyak diperbincangkan di situ adalah konflik-konflik kepentingan. Kepentingan antar siapa? Ya konflik kepentingan antar aktor. Apakah itu aktornya pemerintah? Apakah aktornya itu pengusaha? Apakah aktornya itu lembaga legislatif? Apakah aktornya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama? Apakah aktornya itu adalah dari media massa? Dan sebagainya. Maka dari proses policy formulation itu kemudian akan lahir namanya adalah policy. Jadi misalnya policy pemerintah yang mengatur tentang pemilikan senjata api misalnya. Policy pemerintah yang mengatur tentang penjualan minuman keras. Policy pemerintah yang mengatur orang masuk dan keluar dari negara Indonesia. Misalnya policy tentang keimigrasian di era COVID. Policy yang mengatur orang masuk dan keluar dari daerah ibu kota Jakarta misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi policy itu lahir dari proses policy formulation. Masalahnya adalah sebuah kebijakan yang sudah diputuskan untuk diimplementasikan itu ternyata tidak selalu bisa diimplementasikan. Jadi ada kebijakan yang sejak dicanangkan ini akan berlaku pada tanggal 1 September 2021, maka kebijakan itu otomatis diberlakukan. Tetapi juga ada ternyata kebijakan yang sudah diputuskan, itu kebijakan itu tidak diimplementasikan. Contoh sederhana adalah pengaturan tentang kenaikan tarif listrik untuk kekuatan 900 watt misalnya. Kalau pemerintah sudah memutuskan bahwa ini akan berlaku terhitung mulai 1 September 2021, maka otomatis kebijakan itu terimplementasi. Regulasinya terimplementasi. Misalnya kebijakan bahwa seluruh penumpang yang akan melakukan perjalanan ke daerah menggunakan pesawat udara, maka syaratnya adalah 1, menunjukkan bukti bahwa dia sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali, kemudian menunjukkan surat perintah perjalanan dinas. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kesehatannya itu tidak menunjukkan adanya terinfeksi COVID, misalnya saja. Itu otomatis kalau diberlakukan mulai 1 September 2021, itu otomatis kebijakan itu bisa diimplementasikan. Tetapi kadang-kadang ada juga kebijakan-kebijakan yang tidak otomatis terimplementasikan. Jadi misalnya perdagangan minuman keras. Apakah kalau pemerintah kemudian melarang atau mengatur bahwa perdagangan minuman keras hanya boleh dilakukan di restoran yang memiliki izin dan proses penjualannya adalah diberikan kepada mereka yang sudah dewasa di atas usia 17 tahun misalnya dan dijual di ruang tertutup misalnya, maka berarti minuman-minuman keras itu yang mengandung alkohol dengan prosentase tertentu tidak boleh dijual di tempat-tempat umum misalnya. Tapi ternyata banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap regulasi itu. Jadi sederhananya adalah policy implementation itu menjelaskan tentang black box. Jadi ada kotak hitam, di mana di dalam kotak hitam itu menjelaskan mengapa ada kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan
dan mengapa ada kebijakan yang tidak otomatis terimplementasikan. Kalau menjelaskan prosesnya, maka studinya adalah studi implementasi kebijakan. Kemudian step berikutnya adalah studi evaluasi kebijakan. Kalau studi evaluasi kebijakan fokusnya lebih melihat kepada apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Apakah kebijakan itu mampu memberikan perubahan-perubahan kepada beneficiaries atau kelompok-kelompok penerima manfaat program. Misalnya, itu adalah studi evaluasi kebijakan. Nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk melakukan analisis kebijakan itu. Nah, kemudian ketika kita bicara evaluasi kebijakan, nanti akan ditemukan adanya suatu hasil bahwa kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuannya, atau sebaliknya kebijakan ini gagal mencapai tujuannya dan kemudian membawa implikasi apakah kebijakan yang sudah ada perlu dilakukan evaluasi atau tidak. Ketika dilakukan evaluasi terhadap kebijakan itu dan kemudian ada inisiasi untuk mengubah kebijakan, maka kemudian masuk ke dalam step policy change. Ya, kebijakannya itu diubah dan pengubahannya bisa melalui proses namanya adalah incremental. Jadi dirubah bagian-bagian yang tidak sesuai, mempertahankan bagian-bagian yang sesuai, atau mengganti sama sekali kebijakan itu, berarti implikasinya adalah policy termination. Nah, kebijakan yang diterminasi tadi, kebijakan yang dihentikan tadi, berarti akan menimbulkan problem baru. Dan problem baru itu biasanya nanti berproses lagi ke dalam apa yang disebut sebagai agenda setting. Ini adalah penggambaran terkait dengan kebijakan publik as a whole. Kebijakan publik sebagai satu kesatuan yang utuh dari proses implementasi kebijakan publik. Oke, jadi dari apa yang tadi sudah Bu Ismi sampaikan, kita bisa melihat bahwa kebijakan publik itu posisinya adalah implementasi, itu ada di stage 3 dan 4. Ya. Kalau di stage 1, stage 2 itu masuknya adalah pada formulasi kebijakan publik, studi ya di tempat kita. Kemudian stage 3 dan 4, ini kadang-kadang di perguruan tinggi lain dipisah ya, bicara khusus implementasi, bicara khusus evaluasi, tetapi di tempat kita itu dijadikan satu sebagai policy implementation and policy evaluation. Baik, mari kita mempertajam pemahaman kita tentang stage-stage ini. Ya. Kita mulai dari stage 1, meskipun ini sifatnya sekedar pemahaman untuk stage 1, itu tentang agenda setting. Silakan Anda tuliskan di box chat, di chat box,
isu yang saat ini sedang diperbincangkan cukup keras, yang kemudian sedang diperjuangkan untuk masuk di level policy formulation. Jadi sekarang adanya itu masih berada di agenda setting. Tuliskan isu tentang apa? Silahkan. PPKM. PPKM itu sudah lahir kebijakannya apa belum ya? Mas siapa nih? Mas Muhammad Ilham. Silakan Mas Muhammad Ilham untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Apakah PPKM itu masih masuk di level agenda kebijakan atau dia sudah masuk ke dalam kebijakan? Udah Bu, maaf Bu. Oke, nah masuk ya. Iya Bu. PPKM itu luaran kebijakan. Namanya kebijakannya adalah PPKM gitu. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan kajian terhadap PPKM, itu masuk di kajian apa? Kalau dari gambar yang tadi Bu Ismi buat, ada agenda setting, ada proses formulasi, ada implementasi, ada evaluasi, dan sebagainya. Itu masuk di level mana? Implementasi Bu. Oke, jadi kita bisa melihat tentang implementasi, bisa juga kita melihat tentang evaluasi, tetapi evaluasinya tentu evaluasi prosesnya, gitu ya. Karena PPKM kan baru diberlakukan berapa bulan itu? Sejak bulan apa itu? Bulan Juli Bu. Bulan Juli. Paham ya? Jadi membedakan. Oh, PPKM itu produk. Produk apa? Produk kebijakan ketika pemerintah sudah mulai khawatir dengan perkembangan masyarakat yang terkontaminasi COVID-19 karena pemerintah ternyata sangat susah untuk diatur kan gitu. Satu-satunya jalan ya memberlakukan PPKM gitu ya. PPKM kemarin itu di hari Jumat Sabtu itu Bu Ismi harus pergi ke Jakarta untuk memperbincangkan tentang MOU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu Bu Ismi harus mencari tuh regulasi yang diatur oleh pemerintah DKI Jakarta. Apa nih yang harus Bu Ismi persiapkan untuk bisa masuk ke Jakarta? Karena masih khawatir dengan transportasi umum, dalam hal ini adalah pesawat terbang, ataupun transportasi umum seperti kereta api dan sebagainya, karena banyak sekali masyarakat yang meskipun sudah diatur melakukan kebohongan publik gitu ya, itu Ismi membawa kendaraan sendiri, membawa mobil sendiri. Di situ Bu Ismi pelajari, apa nih syarat seseorang bisa masuk ke Jakarta? Oh, satu, harus membawa bukti dia sudah vaksin. Nah, berarti bawalah surat ataupun aplikasi yang menunjukkan bahwa sudah divaksin. Yang kedua, ada surat tugas bahwa perjalanan itu memang dilakukan untuk menjalankan tugas, berarti membawa surat tugas. Misalnya seperti itu. Itu regulasi gitu ya. Tapi apakah kemudian PPKM itu berjalan sebagaimana yang diharapkan apa enggak? Anda bisa melihat prosesnya. Ada enggak ya masyarakat yang bohong misalnya gitu. Bohongnya di mana? Sebetulnya dia belum divaksin, tapi dia ngaku sudah divaksin, kan gitu kan? Nah, itu dipakai dengan cara apa? Dengan melihat aplikasi kan, ketika kita itu akan melakukan perjalanan, kemudian di sana kebetulan ada razia, kemudian kita menunjukkan aplikasi, itu kan yang dilihatkan adalah satu aplikasi ada di dalam handphone didukung dengan KTP. Misalnya kemudian Anda ingin melakukan kajian, apakah betul bahwa orang-orang menunjukkan kartu vaksin itu kartu vaksinnya, karena ternyata dia memakai misalnya saja KTP orang lain. Nah, kalau itu berarti Anda melihat
proses implementasi. Apakah regulasi itu ditaati oleh masyarakat atau belum? Itu ya. Oke, baik. Makasih Mas Muhammad Ilham. Silakan yang lain belum menuliskan isu apa nih yang pro dan kontra ketika kita bicara krisis ekonomi global. Mbak siapa nih? Inna Nurjana. Silakan Mbak Inna Nurjana. Open mic-nya. Hmm. Oke, baik. Jadi berarti menurut apa namanya? Menurut artikel itu dia menjelaskan dan Mbak Ina berkesimpulan bahwa krisis ekonomi global itu masuk dalam agenda setting karena belum ada apa namanya? Pilihan ya, nek bahasa dalam analisis kebijakan publik itu belum ada pilihan-pilihan kebijakan yang diputuskan untuk ditindaklanjuti, gitu ya. Nah, itu kan krisis ekonomi global itu sendiri masuk dalam agenda setting. Dalam konteks ini adalah agenda setting di Amerika atau agenda setting di Indonesia atau bagaimana, Mbak? Kalau yang Indonesianya gimana? Oke. Jadi ketika kemudian dia itu, berarti kan dia membahas sebuah isu ya Mbak ya, isu tentang krisis di tingkat dunia yang memberikan implikasi terhadap negara-negara tetangga, salah satunya adalah Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira isu itu kemudian masuk enggak di perbincangan antar aktor yang tadi sudah disebutkan. Oh, itu muncul loh sebagai perbincangan antar aktor. Kemudian media itu ikut mempush bahwa isu itu harus direspon. Kemudian berikutnya lagi adalah belum ada pilihan-pilihan kebijakan untuk merespon isu itu. Nah, yang sekarang kemudian disuarakan baik oleh masyarakat ataupun oleh media massa ataupun oleh kelompok-kelompok lainnya gitu ya. Itu kemudian persoalan opo, Mbak? Bisa nggak diformulasi dari turunan krisis ekonomi global? Karena kan mm -mm. Ya, jadi berarti kemudian ketika dia masuk ke agenda setting, ya agenda setting
itu kira-kira butuh pengaturan apa gitu. Jadi misalnya, Anda tadi mengatakan ada pegawai yang pegawai yang menerima upahnya itu hanya 50%. Wah, itu masih beruntung itu 50%. Beberapa yang lain mah sudah pemutusan hubungan kerja, kan gitu ya. Terus sekarang ini di Indonesia itu lagi jadi perbincangan. Misalnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tapi ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu kan memberikan bantuan bantuan keuangan bagi mereka-mereka yang terdampak COVID, ya kan, dengan memberikan upah senilai UMR misalnya. Kalau itu kan sudah lahir sebagai sebuah kebijakan pemerintah dengan syarat bahwa dia bekerja di lembaga seperti ini dengan kriteria dia terdaftar sebagai anggota serikat pekerja kan gitu ya. Sehingga kalau yang tidak terdaftar sebagai serikat pekerja ya dia nggak dapat. Kalau toh dia menuntut dapat ya dia mungkin dapatnya hanya dari Kementerian Sosial misalnya saja bantuan bantuan COVID-19 gitu ya. Tapi yang sekarang ini kemudian muncul pro dan kontra, muncul inisiasi untuk melahirkan kebijakan, itu apa berarti? Misalnya kalau tadi disebutkan bantuan ekonomi bagi pengangguran. Misalnya seperti ini. Bantuan ekonomi bagi pengangguran terdampak COVID. Jadi yang dimaksud pengangguran terdampak COVID itu mereka yang menganggur sebagai akibat dari COVID. Misalnya begitu ya. Itu bisa masuk dalam konteks agenda setting. Misalnya saja, apalagi pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja itu kalau di BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu sebetulnya sebelum ada COVID itu kan sudah pernah ada perbincangan ya. Masih ingat nggak kalian? Bekerja itu tidak harus di kantor gitu. Bekerja itu boleh dari manapun. Mau kerja di kafe lah, mau kerja di rumah lah, mau kerja di taman lah gitu ya. Tapi yang penting adalah pekerjaan dia itu bisa terukur, bisa dilaksanakan. Jadi misalnya saja pengaturan, ini misal loh, pengaturan jam kerja paruh waktu. Misalnya saja, ini kan lagi diperbincangkan nih. Ada yang lain lagi nggak? Coba, isu kekerasan seksual. Wah, ini menarik ini, Mas Hanifan. Bisakah Anda berikan penjelasan kenapa isu kekerasan seksual ini masih berada di level agenda setting? Kalau untuk itu saya jujur masih kurang tahu juga sih Bu. Cuman apa ya, mungkin adanya pro kontra gitu atau gimana ya Bu? Ya, kalau setahu saya ya, itu masalah kekerasan seksual itu sebetulnya sudah ada draft regulasi. Apa? Draft regulasi undang-undang apa ya? Kekerasan ya? Draft regulasinya namanya regulasi apa yang sampai saat ini belum disahkan? Ya, kita punya, kalau ini saya buka di web ya, itu adalah rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang penghapusan kekerasan seksual.
Ya, ini ada rancangan. Apakah undang-undang ini sudah diputuskan? Setahu saya belum ya. Sudah belum? RUU kekerasan seksual. Kalau saya lihat di sini tambahan lembaran negara Republik tahun nomor, berarti ini belum diputuskan. Kalau seperti ini, setahu saya itu mungkin masuknya adalah saat ini berada di level proses perumusan kebijakan ya. Proses perumusan kebijakan, betul, ini sudah ditulis draft RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini masih berada di apa yang disampaikan Mbak Febi, prolegnas ya. Jadi berarti dia saat ini masih dibahas. Kalau sudah dibahas itu berarti masih masuk di level pro dan kontra. Tetapi sebetulnya draft rancangannya itu sudah lengkap pasal demi pasal gitu ya, yang mengatur baik korban, pelaku, dan implikasi yang ditimbulkan dari peraturan itu. Berarti kalau melihat draft RUU penghapusan kekerasan seksual itu bukan di level agenda setting, tetapi sudah berada di level proses formulasi kebijakan. Kalau kalian tertarik untuk melakukan kajian itu, berarti kalian bisa mengkaji konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam proses perumusan RUU penghapusan kekerasan seksual. Oke, baik, luar biasa dari apa yang Anda sampaikan. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan di sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu saya di sini nulis chat box ya. Oke, itu di chat box itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 persoalan yang ada di dalam chat box ini ya. Yang pertama adalah masalah poverty atau kemiskinan. Yang kedua masalah quality education. Yang ketiga masalah gender equality. Yang keempat masalah clean water and sanitation. Yang kelima masalah climate action. Berikutnya adalah masalah banjir. Berikutnya adalah masalah penyebab banjir, dampak banjir, penanganan banjir, permasalahan pemicu banjir. Coba silakan kalian buka apa yang ada di dalam link-link tersebut, ya. Dan kemudian kalian tuliskan terkait dengan fenomena tersebut. Di sini ada 39 participants, berarti kita bagi ke dalam 10 ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 di situ, ada 10
link, berarti nanti koordinator kelas Mas Hanifan Agung Wijaya itu bisa membagi teman-teman ke dalam 10 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu menonton tayangan itu dan kemudian menuliskan hal-hal yang tersajikan di dalam YouTube tersebut. Apakah apa yang saya sampaikan cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi tugasnya 1, buat kelompok diri atas. Buatlah kelompok sebanyak 10 ya. 10. Masing-masing kelompok menyaksikan film dalam YouTube tersebut. Jadi tidak boleh satu film itu dikerjakan oleh 2 kelompok yang sama ya. Harus berbeda. Buat kelompok sebanyak 10, masing-masing kelompok menyaksikan film dalam YouTube tersebut. Tuliskan. Tuh. Apa fenomena yang disajikan dalam YouTube tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, apa isu kebijakannya? Tiga, adakah kebijakan publik yang selama ini sudah dilakukan untuk mengatasi fenomena tersebut? Menurut kalian, jika ada, apakah intervensi kebijakan tersebut cukup efektif? Oke, coba Anda perhatikan dulu tugas dari Bu Ismi. Silakan dibaca ya. 1, buat kelompok sebanyak 10. Masing-masing kelompok menyaksikan film dalam YouTube tersebut. Maksudnya yang berbeda ya. Oke, yang kedua, apa isu kebijakannya? Yang ketiga, adakah kebijakan publik yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah, tergantung ya konteksnya, untuk mengatasi fenomena tersebut? Jika ada, apakah intervensi kebijakan tersebut cukup efektif? Kemudian berikutnya, ini mesti nomor 5 ya, rekomendasi kebijakan apa yang menurut Anda bisa mengatasi fenomena tersebut? Kemudian tuliskan tidak lebih dari 1000 kata. Oke, apakah cukup bisa dipahami? Oke, nama tugasnya adalah 2021 _ S1 IEKP _ T1
underscore kelompok. Nah, kelompok pakai strip itu adalah kelompok mengacu kepada tugas ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya. Pada halaman pertama, kelas 1, tuliskan nama anggota urut abjad ya. Urut abjad atau nomor presensi itu paling mudah mencarinya biar. Presensi. Pada halaman ke-1 tuliskan nama anggota urut abjad atau nomor presensi. Cara Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, saya. Silakan. Untuk waktu pengumpulannya kapan ya Bu? Ya. IEKP T1 analisis. Pengumpulan 5 hari melalui email dijadikan satu oleh koordinator kelas dengan folder 2021 S1 IEKP maksudnya ya. Double K itu Mas, maaf. Iya Bu, siap. S1 IEKP underscore T1 underscore analisis film. Ini masalah jamnya nanti bisa diatur, bisa WA ke Bu Ismi, jamnya jam berapa yang kira-kira tidak mengganggu proses perkuliahan Anda. 5 hari ya, karena itu sebenarnya sederhana tugasnya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jadi berarti nanti Mas koordinator kelas bisa mengatur dengan teman-teman, kirim ke saya paling lambat gitu. Kalau mau diupload Bu Ismi ke Bu Ismi jam 10 malam misalnya, berarti Anda meminta teman-teman mengirimnya siang misalnya seperti itu. Jadikan satu dulu saja ya Mas ya, gimana enaknya? Itu juga tidak apa-apa Bu. Ya gitu aja ya Mas ya, nanti dijadikan satu supaya, kalau saya sih menyarankan kirim-kirimnya malam supaya WiFi itu kalau malam itu kan nggak terlalu berat ya kayaknya ya, atau malah berat karena orang-orang pada istirahat dan nonton film. Itu diatur sendiri saja. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum Bu Ismi akhiri? Mas Hanifan, apakah sudah dipesan oleh Mbak Sani untuk take picture di kuliah ini? Belum itu Bu. Oh ya, baik. Jadi sebaiknya di setiap perkuliahan ini ada pengambilan gambar karena itu harus kita upload di sistem gitu ya, diupload di sistem. Meskipun Bu Ismi menampilkannya foto gitu ya. Itu nanti dikirim ke Mbak Sani untuk diupload di OCW gitu ya. Oke Bu. Oke, dilakukan aja, tidak harus ayo teman-teman
cuma 1, 2 langsung klik gitu langsung dikirim gitu enggak apa-apa. Itu baik sebelum Bu Ismi akhiri perkuliahan ini karena jam 10 Bu Ismi ada rapat. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan kawan-kawan? Silakan. Izin bertanya lagi Bu saya. Silakan Mas. Untuk deadline-nya kan 5 hari lagi. Untuk hari ini itu Water dihitung atau enggak? is the most essential Kuliah kita element kan of life. kuliah kita hari We need it for Selasa drinking Selasa. Berarti and sanitation. dikirim hari We need it to kalau produce food. Senin pagi We need gimana? it to Bisa Bu. Mengganggu perkuliahan Anda enggak atau minggu malam? Anda pilih mana? Senin pagi aja mungkin Bu. Oke ya Senin pagi ke arah siang karena kalau ini kan dijadikan satu, jadi saya kira tidak terlalu rumit bagi saya karena kadang-kadang saya menugaskannya kan personal sehingga saya beri antara jam sekian sampai sekian gitu ya, tapi karena ini satu bagian itu nanti ya baik, jadi nanti dikirim oleh koordinator kelas di hari Senin, mau pagi mau siang silahkan gitu ya, yang penting kalian jangan stres. Ikuti proses perkuliahan dengan happy, karena happy itu akan memperkuat imunitas kita. Bu Ismi ingin hari ini pesertanya itu ada, tadi 39 ya, mungkin ada yang terlempar 37, jadinya Bu Ismi ingin masuk itu sama dengan yang lulus dengan hasil sangat memuaskan. Ikuti prosesnya, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Gitu ya teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan perkuliahan pada pagi hari ini membuat Anda tetap bahagia, jaga imunitas, dan hindari terlebih dahulu kerumunan-kerumunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Recording stop. Bu Ismi izin foto